Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani, NPM 1875110, Program Studi Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis semester 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proses ekspor buah manggis Indonesia ke Cina, mata kuliah Perdagangan Internasional. Pada slide pertama, di sini adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang memiliki banyak wilayah yang dapat dijadikan sebagai lahan untuk buah-buahan khas negara tropis. Dilihat dari letak geografisnya yang dilewati jalur khatulistiwa sangat menguntungkan buah-buahan banyak tumbuh di Indonesia dengan baik dan berkualitas. Misalnya seperti durian, jambu, manggis, jeruk, buah naga, dan lain-lain. Manggis merupakan salah satu tanaman buah tropika yang digemari oleh masyarakat dan memiliki julukan Queen of Tropical Fruit. Karena beragam manfaat dan rasanya yang banyak disukai oleh setiap orang, buah manggis memiliki nilai ekonomi tinggi dan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai komoditi ekspor. Permintaan pasar ekspor dari luar negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian pada tabel tersebut, ya ini adalah tabel nilai ekspor 9 komoditas utama hortikultura Indonesia tahun 2015. Tabel di sini yang berisikan buah manggis, pisang olah, mangga, salak, pisang meja, rambutan, nanas, jeruk lemon, dan jambu. Dapat dilihat bahwasannya nilai ekspor tertinggi yaitu diperoleh oleh buah manggis sebanyak 17,2 juta. Tujuan dibuatnya makalah tersebut yaitu untuk mengetahui proses ekspor buah manggis Indonesia ke Cina, kemudian untuk mengetahui permasalahan ekspor buah manggis ke Cina, dan mengetahui perkembangan ekspor buah manggis di Indonesia. Yang pertama yaitu proses ekspor buah manggis Indonesia ke Cina melalui beberapa tahapan, yaitu buah harus bebas dari berbagai jenis OPT, alat lalat buah, berasal dari kebun dan rumah kemas atau packing house, yang berasal di registrasi harus menerapkan Integrated Pest Management atau IPM. Kemudian buah harus melalui proses seleksi dan sortasi. Kemudian proses pengumpulan atau collecting, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan buah harus di bawah pengawasan petugas karantina Indonesia. Dan buah yang akan diekspor ke Cina harus dikemas dan disimpan terpisah untuk menghindari terjadinya reinvestasi OPT. Kemudian, buah dikemas dengan menggunakan kemasan baru dan bersih serta memenuhi persyaratan keamanan pangan Cina. Kemudian, sebelum diekspor, petugas karantina Indonesia harus melakukan pemeriksaan buah sebanyak 2% dari jumlah barang kiriman dengan cara random sampling. Fitosanitary Certificate atau PC yang menyertai barang kiriman yang dinyatakan memenuhi persyaratan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pada kolom treatment pada PC harus dicantumkan jenis perlakuan dan nama penyedia atau provider perlakuan. Pada kolom Additional Declaration pada PC harus dicantumkan pernyataan bahwa buah manggis ini memenuhi persyaratan fitosanitary untuk percobaan ekspor buah manggis dari Indonesia ke Cina dan bebas dari hama karantina yang menjadi perhatian ke Cina. Pada PC juga harus dicantumkan informasi mengenai nomor kontainer dan nomor sel jika ada. Kemudian, buah hanya diperbolehkan masuk ke Cina hanya melalui Beijing Airport dan Shanghai Airport. Setibanya di tempat pemasukan akan dilakukan pemeriksaan karantina oleh petugas karantina Cina. Apabila hasil pemeriksaan ternyata buah berasal dari kebun dan packing house yang belum diregistrasi, maka buah tidak diizinkan masuk ke Cina. Kemudian, apabila ditemukan adanya OPT hidup, maka barang kiriman harus diberi perlakuan atau dilakukan penolakan atau pemusnahan. Kemudian, apabila ditemukan ketidaksesuaian atas persyaratan keamanan pangan, maka terhadap barang kiriman akan dikembalikan atau dimusnahkan. Selanjutnya yaitu permasalahan ekspor manggis Indonesia ke Cina. Lantaran ekspor manggis yang sebelumnya siap untuk diekspor kini mengalami batal. Padahal rak-rak untuk penyimpanan manggis tersebut sudah berada di Belitung. Gagalnya ekspor buah manggis ini ke Cina juga diakibatkan tidak adanya kapal yang bisa melakukan pengiriman ekspor ke Cina. Ditambah lagi sekarang akses ke Cina masih tertutup. Lantaran permasalahan corona, harga dari pengupul juga masih terbilang murah, yaitu
3.500 per kilogram. Perkembangan ekspor buah manggis di Indonesia. Manggis yang diekspor merupakan produksi dari lokasi sentra seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Belitung, Bogor, Tasikmalaya, Purwakarta, Purworejo, Trenggalek, Blitar, dan Tabanan. Ekspor manggis tertinggi terjadi karena luas areal panen manggis pada tahun 2012 juga merupakan luas areal panen yang tertinggi, sehingga mempengaruhi peningkatan. Setelah uraian yang telah saya jabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masing-masing poin di atas, yang pertama, proses dan persyaratan ekspor dalam memperkuat implementasi dari berbagai peraturan dalam pelaksanaan budidaya tanaman manggis dan penanganan ekspor buah manggis yang telah ada selama ini yang telah disesuaikan untuk pemenuhan persyaratan ekspor buah manggis ke Cina. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan yang terjadi dalam ekspor buah manggis ke Cina, yaitu karena adanya wabah COVID-19 sehingga akses menuju ke negara Cina masih tertutup dan juga tidak adanya kapal yang bisa melakukan pengiriman ekspor ke Cina. Yang ketiga yaitu adalah perkembangan ekspor buah manggis sangat bagus karena buah-buah tropis Indonesia termasuk manggis memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif karena memiliki daya saing yang cukup kuat. Selain itu, permintaan ekspor buah manggis dari luar negeri terus meningkat tiap tahunnya. Saran yang saya berikan kepada poin-poin yang telah saya uraikan di atas, yaitu yang pertama, untuk menguji kemasan hasil rancangan tersebut perlu dilakukan uji transportasi laut maupun udara dan dibandingkan dengan kemasan buah manggis yang selama ini digunakan di pasaran. Kemudian yang kedua yaitu perlunya perencanaan akan diarahkan untuk melakukan nota kesepahaman atau MOU dengan investor dari Cina agar tidak terjadi lagi batal ekspor manggis di tahun 2021. Maka organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan komunikasi dengan investor terutama terkait dengan spesies manggis yang diminta oleh pengusaha tersebut. Yang terakhir yaitu diperlukan lahan penanaman buah manggis yang lebih luas lagi agar dapat menghasilkan buah manggis dalam jumlah yang lebih banyak dan dapat diekspor ke negara-negara lain selain Cina, sehingga perekonomian petani Indonesia dapat meningkat. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.